Namo Buddhaya, selamat pagi Bapak dan kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Lilis Febris, perwakilan dari kelompok E, akan menjelaskan tentang seni dan budaya dalam perspektif agama Buddha. Pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kelompok saya yang terdiri dari Cynthia Jessica, Diki Chandra, Jamie Suryadi, saya sendiri Lilis Febris, Melisa, dan Meli Angelina. Pertama, saya akan menjelaskan definisi seni dan budaya secara umum. Seni itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sani, yang merupakan suatu bentuk pemujaan, persembahan, maupun pelayanan. Secara umum, seni dapat diartikan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia yang memiliki nilai keindahan tersendiri. Contohnya seperti seni gerak, seni suara, seni sastra, seni rupa, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada budaya. Nah, budaya itu juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, kata jamak dari budi yang berkaitan dengan akal pikiran manusia. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup sekelompok orang secara bersama dari suatu generasi ke generasi lainnya secara turun-temurun. Kemudian, seni dan budaya itu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang sangat indah dan tidak ternilai harganya. Sebaliknya, setiap seni pasti memiliki kebudayaan yang sangat khas. Seni dan budaya dalam perspektif agama Buddha itu merupakan suatu metode yang memudahkan ajaran agama Buddha yang dikaitkan dengan budaya-budaya lokal. Kita sebagai seorang Buddhis, kita harus tetap menghargai dan menghormati setiap seni dan budaya yang terdapat di lingkungan maupun di daerah kita tinggal. Seni dalam agama Buddha itu contohnya ada seni tari, seni gerak, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan masih banyak lagi. Kemudian budaya maupun tradisi dalam agama Buddha itu contohnya ada upacara pengorbanan, pemujaan, alat-alat persembahan, benda-benda persembahan, dan pembacaan parita, dan masih banyak lagi. Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri mengenai seni dan budaya yang mereka miliki. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan lebih detail mengenai macam-macam seni dan budaya. Kemudian adalah upacara pengorbanan. Buddhis memiliki ajaran tentang pengorbanan dan cara pengorbanan yang baik. Dalam Buddhis, pengorbanan yang baik merupakan pengorbanan tanpa pembunuhan dan merusak ekosistem. Dikisahkan Brahmana Kutadanta yang dimaksud untuk melakukan upacara pengorbanan dengan 700 ekor sapi, 700 ekor kerbau, 700 ekor anak sapi, dan 700 ekor kambing jantan dan 700 ekor domba. Dia telah mendengar bahwa Petapa Gotama memahami bagaimana cara melakukan pengorbanan, 3 macam pengorbanan dengan 16 pelengkap dengan berhasil. Setelah pergi untuk menemui Buddha bersama dengan para Brahmana yang lain, dia mengajukan pertanyaan tentang bagaimana melakukan pengorbanan. Buddha menceritakan kisah tentang Raja Mahavijita yang bermaksud untuk melakukan pengorbanan besar-besaran. Raja itu memanggil Brahmana penasihat raja yang menyampaikan keinginannya untuk melakukan pengorbanan. Penasihat raja menasihatinya untuk melakukan pengorbanan tanpa setetes darah pun yang tumpah. Pengorbanan harus dilakukan dengan kedermawan dan kemoralan. Berdasarkan tingkat manfaatnya, pengorbanan yang dianjurkan Buddha antara lain yang pertama, berdana kepada petapa dan biku yang bermoralitas baik, membangun vihara untuk tempat tinggal biku, mempraktikkan 5 aturan kemoralan yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong, dan minum minuman keras, kemudian meninggalkan keduniawian di bawah bimbingan Buddha, kemudian mempraktikkan sila, mencapai tingkat-tingkat jana, mencapai kebijaksanaan, dan menghancurkan segala bentuk kekotoran batin. Upacara pengorbanan makhluk hidup, apalagi manusia, untuk mendapatkan keselamatan dan menolak mara bahaya merupakan hal yang paling tidak dianjurkan dalam Buddhis. Namo Buddhaya, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Melisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang puja. Kata puja berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan kata sifat yang berarti penghormatan. Dalam agama Buddha sendiri, penghormatan adalah penghormatan yang didasari pengertian benar dan ditujukan kepada sesuatu yang layak dihormati. Dalam Manggala Sutta, menghormat kepada orang yang pantas dihormati adalah berkah termulia. Makna puja. Puja memiliki makna, yaitu yang pertama, memperkuat keyakinan terhadap Triratna. Yang kedua, menyatakan tekad untuk mempraktekkan Dharma. Yang ketiga, menghormat dan merenungkan sifat luhur Triratna. Yang keempat, mengembangkan Brahma Wihara. Yang kelima, melakukan Anumodana. Manfaat dalam puja yaitu yang pertama, memiliki keyakinan atau sadar. Yang kedua, memiliki Brahma Wihara atau 4 sifat luhur. Yang ketiga, pengendalian diri atau samwara. Yang keempat, perasaan puas, santuti. Yang kelima, kedamaian dan kesabaran, kanti. Yang keenam, kebahagiaan atau suka. Sikap puja yaitu yang pertama, Anjali, yaitu merakupkan kedua telapak tangan di depan dada. Yang kedua, Namaskara, yaitu bersujud 3 kali dengan 5 titik yang menyentuh lantai dan disertai dengan sikap Anjali. 5 titik tersebut yaitu lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, dan telapak tangan. Yang ketiga yaitu Pradakshinar. Pradakshinar merupakan sikap beranjali, berjalan tanpa alas kaki, dan mengelilingi objek puja sebanyak 3 kali searah jarum jam. Sekian, terima kasih. Nama budaya Pak, nama budaya teman-teman semua, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gigi Chandra, saya berasal dari kelompok S. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai benda-benda persembahan yang terdapat pada altar. Yang pertama itu terdapatnya lilin, yang kedua itu dupa, yang ketiga itu makanan, yang keempat itu buah-buahan, yang kelima itu air, yang keenam itu bunga, dan yang ketujuh itu adalah 8 persembahan lainnya. Yang seperti kita ketahui bahwa lilin itu melambangkan penerangan, air itu melambangkan kesucian, bunga itu melambangkan wangian, makanan itu merupakan tanda terima kasih kita kepada Sang Buddha yang telah mewawarkan dharmanya, dan buah juga merupakan tanda terima kasih kita juga kepada Sang Yang Adi Buddha yang telah membawarkan dharmanya kepada kita. Dan yang 8 persembahan itu terdapat berbagai macam sembahan. Yang pertama ialah payung agung, yang kedua adalah panji kemenangan, yang ketiga adalah kerang putih, yang keempat adalah 2 ikan mas, yang kelima ada harta karun, yang keenam ada simpul abadi, yang ketujuh ada cakra emas, dan yang kedelapan adalah bunga teratai. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai alat-alat persembahan. Seperti kita ketahui bahwa alat persembahan di dalam agama Buddha ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ialah cakra. Cakra di dalam agama Buddha disebut juga sebagai Dhamma Cakra, yang berarti roda Dharma. Cakra atau cakra adalah suatu bentuk lingkaran dengan 8 jari-jari. Yang cakra melambangkan jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari pikiran benar, pandangan benar, ucapan benar, penghidupan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sedangkan yang kedua ialah daun bodhi. Daun bodhi sebagai lambang untuk mengenang kembali umat Buddha. Mana daun bodhi mempunyai sejarah bahwa di bawah pohon bodhi yang rindang itu pertama Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurnanya. Sedangkan yang ketiga ada swastika. Swastika dipandang suci oleh umat Buddha karena melambangkan asal mula kehidupan, kekekalan atau pembaruan kehidupan. Sedangkan yang keempat ada stupa atau pagoda. Stupa atau pagoda merupakan bangunan untuk menyimpan relik-relik orang suci dan memiliki kekekalan tersendiri. Yang terakhir ialah teratai. Teratai merupakan kembangkan kesucian dan keteguhan hati. Meskipun hidup dalam lumpur tetapi menghasilkan warna dan aroma yang wangi.
Selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Suryadi. Saya berasal dari BM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan budaya agama Buddha. Pada artikel kali ini yang membahas materi agama Buddha mengenai pengertian hubungan perbedaan, definisi seni budaya di Indonesia khususnya dalam ajaran agama Buddha, dan juga tentang macam-macam seni. Di antaranya seni sastra, seni suara dan gerak, seni rupa, serta contoh dari masing-masing bidang seni tersebut. Yang pertama, seni sastra bercorak Buddhis. Dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga berpuisi, namun tentu saja tidak bermaksud menjadi penyair. Apa yang disebut gatha adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk syair. Yang kedua, seni suara dan gerak bercorak Buddhis. Yang ketiga, seni rupa bercorak Buddhis. Di antaranya karya seni berupa patung, lukisan, kerajinan, dan arsitektur, terutama terkait dengan sarana peribadatan dan kaya dengan simbol-simbol keagamaan. Lukisan dan relief di wihara atau candi menggunakan riwayat hidup. Selamat pagi, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Meli Angelina. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang dimaksud dalam seni dan budaya dalam perspektif agama Buddha. Seni merupakan bagian dari kebudayaan. Istilah ini selain diartikan sebagai keahlian untuk mengekspresikan ide estetika, juga menciptakan suatu karya yang bermutu. Seni dan budaya Buddhis sebagai sarana untuk mempermudahkan ajaran Buddha yang dikaitkan dengan budaya lokal. Di zaman modern saat ini, perkembangan agama Buddha sangat terhambat karena cara pandang umat Buddha yang sudah terlanjur pada dunia modern. Dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga berpuisi. Seperti yang kita ketahui, yakni gatha adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk syair, dan geya yakni khotbah dengan bahasa prosa. Dalam agama Buddha, kesenian seperti musik, tari, dan pertunjukan kurang sangat diperhatikan, malah cenderung dihindari. Padahal seni dan budaya dapat menjadi inspirasi bagi kita umat Buddha untuk tetap melestarikan kesenian budaya agama Buddha itu tersendiri. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya.